juga dengan mendengarkan. Kalau misalnya ada kalian punya teman nih, kerjaannya curhat mulu, itu jangan ya lu ngeluh mulu gitu, jangan kayak gitu. Atau misalnya ada ibu-ibu atau emak-emak, orang-orang yang kalian gak kenal di jalan, duduk sebelah kalian, tiba-tiba mungkin dia udah capek, dia nggak tahu tempat curhat, terus dia curhat sama kalian, ya dengerin aja kayak gitu. Karena dari situ teman-teman akan mendapat masalah-masalah baru yang ternyata, oh selama ini di dunia luar itu ada masalah loh yang harus diselesaikan gitu. Jadi hidup tuh nggak cuma tentang teman-teman gitu. Terus Kak, kalau lagi COVID gini gimana saya bisa mengamati dan mendengarkannya gitu kan. Nah, teman-teman bisa nonton YouTube, baca. Kalau misalnya ya kayak aku kan pemalas untuk akhirnya membaca gitu kan. Misalnya teman-teman bisa follow akun-akun yang bermanfaat. Kayak misalnya kalau aku tuh follow akun Overhead Keuangan. Di situ, di akun itu, kenapa aku rekomendasiin, nggak cuma tentang ngomongin masalah keuangan, tapi ngomongin juga masalah hidup. Kayak misalnya pernikahan, hamil di luar nikah, terus ya pokoknya ngomongin masalah-masalah hidup juga gitu di situ, di akun itu. Dan dari situ aku kayak, karena di akun itu kalau misalnya teman-teman lihat, jadi misalnya adminnya open cerita gitu, dan jadi aku tahu ternyata di luar sana ada masalah-masalah lainnya loh kayak gitu. Atau bisa dengerin podcast, bisa dengerin podcast. Nah, itu nonton YouTube. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi COVID terus nggak boleh keluar kayak gitu dan malas untuk akhirnya baca buku dan sebagainya, ya bisa teman-teman sambil dengerin podcast, nonton YouTube, terus follow akun-akun yang bagus untuk akhirnya tahu ada masalah di dunia luar itu ternyata masih banyak masalah yang harus kita selesaikan. Nah, dari mengamati dan mendengarkan itu teman-teman dapat masalah kan. Dari dapat masalah ini, teman-teman membaca nih, baru nih masuk ke tahap membaca. Kalau emang teman-teman males untuk baca, kayak aku misalnya, lagi-lagi aku sih nyaraninnya nonton YouTube gitu. Misal teman-teman mengamati, mendengarkan, dapat masalah banjir. Banjir itu masalah yang nggak selesai sampai sekarang, ya kan? Nah, teman-teman baca nih, cari di YouTube gitu kan. Kalau aku emang tipenya bukan karena males juga sih, tapi karena kurang waktu untuk akhirnya membaca gitu kan. Karena kalau baca itu kan butuh perhatian kita kan. Sedangkan aku biasanya multitasking sambil ngerjain tugas atau apa. Nah, aku biasanya cari nih penyelesaian masalah banjir di mana gitu, atau misalnya dengerin TED Talks. Nah, dari situ sambil ngerjain, aku sambil dengerin, jadi aku tahu kalau misalnya teman-teman nggak suka baca ya, atau nggak punya waktu untuk baca, aku tahu kalau ternyata di negara ini punya solusi ini gitu untuk menyelesaikan banjir gitu. Misalnya di negara A udah ada solusi ini untuk menyelesaikan banjir, di negara B ada solusi ini untuk menyelesaikan banjir. Nah, dari negara-negara A, B, C ini teman-teman bisa nih disatuin, disimpulkan, akhirnya diamati, ditiru, dan dimodifikasi menjadi solusi yang baru untuk menyelesaikan masalah yang teman-teman temukan. Terus yang terakhir, jangan lupa diskusi. Diskusi ini penting untuk akhirnya ternyata siapa tahu ide yang teman-teman ajukan ternyata udah ada gitu kan. Walaupun teman-teman cari nggak ada, ternyata udah banyak gitu. Nah, diskusi ini teman-teman bisa lakukan ke senior, ke kakak tingkat teman-teman, atau ke teman-teman yang lintas jurusan, atau ke dosen gitu. Jadi setelah mengamati, mendengarkan, kita membaca gitu untuk mencari solusinya apa, bisa juga baca artikel-artikel atau jurnal, terus diskusi deh sama teman. Jujur kalau yang kemarin aku dapat medali emas pun dari sini, dari proses mengamati dan mendengarkan, terus baca kan, udah ada apa sih, kayak udah ada solusi-solusi apa untuk menyelesaikan masalah haji gitu. Terus akhirnya aku diskusi sama kakak tingkat, sama dosen juga, kayak gitu. Next. Yang kedua, biar lolos ini harus taat banget terhadap peraturan ya. Jadi kalau tadi format penulisan itu harus benar-benar teman-teman patuhi, dan juga benar-benar baca pedomannya. Next. Yang ketiga, harus sabar dan konsisten. Kenapa harus sabar dan konsisten, teman-teman? Karena kalau tujuan teman-teman cuma menggugurkan kewajiban, ya udah nggak usah, nggak harus kayak gini. Tapi kalau
kalau tujuan teman-teman benar-benar sampai PIMNAS, sampai akhirnya mendapat medali emas di PIMNAS, itu teman-teman harus sabar dan konsisten karena prosesnya itu panjang banget teman-teman. Nih, teman-teman ngajuin proposal, tahun ini aja pengajuan proposal itu dimulai dari bulan Desember, seingat aku, ya nggak? Desember. Terus diperiksa oleh reviewer UNJ, ya kan? Reviewer internal UNJ, diperiksa, terus direvisi, periksa revisi itu aja sampai 2 bulan. Itu buat reviewer internal UNJ, ya kan? Nah, habis itu dari reviewer internal UNJ masuk ke Dikti kan, submit ke Dikti. Kalau lolos, alhamdulillah semoga lolos kan, itu pelaksanaannya 3-4 bulan. Setelah itu tambah PIMNAS 5 bulan. Itu tuh kurang lebih pelaksanaannya jadi 5 tambah 2, 7. Hampir setahun lah. Gitu kan, hampir setahun. Kalau misalnya PKM yang tahun lalu, yang tahun 2020, aku pelaksanaan itu hampir setahun. Dari awal benar-benar pengajuan proposal, sampai akhir PIMNAS. Itu hampir setahun. Dan kalau teman-teman nggak sabar dan konsisten, ya udah teman-teman masih tengah jalan capek gitu. Jadi harus sabar dan konsisten banget untuk akhirnya ngerjain ini PKM. Next. Terus yang keempat, cari tim yang sevisi. Tadi juga aku udah denger ya, pas di Kabela kan banyak banget yang nanya gimana sih Kak cara tim sevisi gitu. Tadi kan udah jelasin juga sama Kak Bella ya, kenapa harus cari tim yang sevisi, karena tadi prosesnya itu panjang teman-teman. Kalau teman nggak dapat tim yang sevisi, kalau misalnya anggotanya hilang-hilangan, anggotanya nggak niat, lebih capek banget itu ngurusin orang daripada ngurusin PKM gitu. Lebih capek banget iniin orang daripada ituin PKM gitu. Jadi harus cari tim yang sevisi gitu, benar-benar pengen sama-sama memajukan gagasan teman-teman kayak gitu. Next. Yang kelima yaitu memperbanyak konsultasi dengan dosen pembimbing. Kenapa harus perbanyak konsultasi dengan dosen pembimbing? Karena kalau teman-teman jalan sendiri, itu gimana ya? Pertama mempengaruhi penilaian, karena penilaian dosen pembimbing itu ada 10%. Jadi kalau misalnya keaktifan dosen pembimbing itu dinilai juga 10%. Yang kedua, ada satu sisi di mana kan juri kita adalah dosen kan. Ada satu sisi di mana yang dilihat juri tapi tidak dilihat sama kita. Dan biasanya juri sama dosen pembimbing itu satu pemikiran gitu. Jadi kenapa harus memperbanyak konsultasi dengan dosen pembimbing gitu? Karena ada sisi-sisi di mana yang dilihat juri tapi kita nggak ngeh kayak gitu. Next. Nah, yang terakhir, carilah lingkungan yang mendukung. Kenapa aku bilang cari lingkungan yang mendukung? Karena jangan sampai gimana caranya proses cari tim yang sevisi. Caranya cari tim yang sevisi ya harus cari lingkungan yang mendukung gitu. Karena kalau misalnya lingkungan yang nggak mendukung, itu bakalan susah banget teman-teman untuk akhirnya teman-teman apa ya namanya, misal nih teman-teman lagi bersemangat untuk akhirnya mengerjakan PKM ini gitu, atau bersemangat untuk lomba. Kalau misalnya lingkungannya nggak mendukung, teman-teman lomba dikit dikatain ambis, belajar dikit dikatain ambis, ya gimana caranya mau berprestasi gitu kan. Jadi butuh banget lingkungan yang mendukung teman-teman. Yang next. Nah, terakhir dari aku ada sebuah syair Arab gitu kan, yang bagus banget menurut aku. Jadi dalam pelaksanaan PKM ini relate banget. Dan bersabarlah, teguhlah, dan jangan malas. Karena sesungguhnya kesedihan dan penyesalan sesuai dengan kadar tekad dan kemauan. Kayak gitu teman-teman. Jadi dalam pelaksanaan PKM ini teman-teman harus sabar, teguh, dan jangan malas gitu. Dan karena biar akhirnya nggak nyesel di akhirnya kayak gitu. Dan buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut tentang PKM, mungkin kalau teman-teman yang dari luar UNJ ya, khususnya dari luar UNJ itu bisa follow akun PKM Dikti gitu untuk tahu-tahu info-info lebih dalam tentang PKM. Atau kalau buat teman-teman yang di UNJ itu kita ada grup, sebenarnya kita UNJ itu punya loh teman-teman forum PKM di mana di situ teman-teman bakalan belajar membuat PKM, namanya @forum, atau teman bisa follow untuk info tentang PKM @forum_PKM UNJ. Atau teman-teman bisa juga ikut join jadi follow akunnya @KPM UNJ. Jadi forum PKM UNJ sama KPM UNJ. Kalau KPM UNJ lebih tentang penelitian ya, tadi juga udah dijelasin sama Kak Bella.
kalau forum PKM itu fokus ke PKM gitu. Teman-teman bisa follow 2 akun itu juga untuk akhirnya belajar untuk berprestasi dan bermanfaat untuk banyak orang kayak gitu. Sekian dari aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah banget ya teman-teman, dari materi Kak Rahma terkait program kreativitas mahasiswa, kita jadi banyak tahu info nih, ternyata di PKM tuh banyak loh bidang-bidangnya, terus di PKM tuh kita harus sama tadi tuh, harus cari tim yang sevisi juga gitu. Nah, karena kita telah mendengarkan pemaparan yang Masya Allah luar biasa banget nih dari Kak Rahma, mungkin yang memotivasi kita gitu ya. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Kak Rahma, boleh banget langsung raise hand atau ketikkan pertanyaannya di kolom chat teman-teman. Karena mumpung ada Kak Rahma nih, yang waktu itu jadi ketua forum kreativitas mahasiswa gitu kan. Jadi boleh nih langsung. Oke, ya teman-teman, mungkin sambil nunggu peserta, kita boleh kali ya Kak cerita-cerita dulu Kak. Iya boleh. Oke, nih mungkin apa ya, dulu kan kakak masih sama lah kayak kita, masih awam banget nih, sama kayak Kak Bella tadi, awam KTI, tapi kakak awam PKM gitu, sampai akhirnya kakak meraih medali emas, bahkan menjadi ketua di forum program kreativitas mahasiswa itu. Itu gimana sih Kak, cara kakak melewati itu semua, bahkan sampai ke titik itu gitu loh Kak? Cara aku ya, paling tadi sih kata kuncinya untuk akhirnya sabar, terus bukan banyak ikut sih, tapi kalau dulu tuh aku emang banyak belajar banget dari kakak tingkat aku yang hebat-hebat juga, yang luar biasa juga. Jadi baru pertama kali aku masuk UNJ aja aku dilatih sama kakak tingkat yang bener-bener dia itu udah 2 kali lolos PIMNAS kayak gitu. Terus dilatih juga sama mahasiswa berprestasi UNJ juga gitu kan, di-mentoring-nya sama mahasiswa berprestasi UNJ, terus di-mentoring juga sama salah satu kakak yang sekarang dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi kayak aku tuh punya mentor-mentor yang hebat yang akhirnya bantu aku untuk sampai akhirnya aku ada di posisi kayak gini sih, kayak gitu. Itu sih prosesnya. Dan bukan ikutin mereka sih, tapi banyak diskusi sama mereka dan akhirnya belajar dari mereka juga kayak gitu. Oke, wah, Masya Allah banget. Berarti kita harus menjalin relasi ya, Kak. Jangan diem aja, karena ilmu itu nggak bisa nih kita dapetin sendiri. Pasti karena ilmu yang terbaik itu dari pengalaman orang lain gitu. Kalau nggak pengalaman diri kita sendiri nih. Kalau kita belum ada pengalaman, masih awam banget gitu, ikutin jejak dari kakak-kakak yang berprestasi gitu ya, Kak. Siapa tahu nih kita bisa kecipratan atau bahkan bisa mengikuti jejak gitu untuk meraih medali emas gitu ya, Kak. Oke nih, teman-teman. Mungkin masih bisa nih ditunggu untuk bertanya gitu ya. Mumpung ada Kak Rahmanya nih, sayang banget kalau dilewatin gitu aja. Oke. Ya teman-temannya langsung tanya aja nih terkait PKM atau yang tadi kan mau apa ya, jargon dari kita hari ini adalah siap untuk ke PIMNAS gitu. Jadi boleh nih teman-teman langsung aja ditanyakan. Terus Kak, mungkin aku yang nanya lagi ya Kak. Kan tadi bidang PKM itu banyak banget ya Kak. Nah, gimana sih biar kita tuh bisa fokus gitu ke satu bidang? Kan tadi tuh dari Kak Bella juga, Kakak juga bilang, cari ide tuh susah gitu. Nah, bagaimana nih PKM yang banyak banget bidangnya, bagaimana caranya kita biar tahu nih fokus bidang kita tuh di mana gitu, Kak? Ya, jadi kalau itu lagi-lagi lihat di panduan. Di panduan itu dari PKM-PKM ini, dari jenis-jenis PKM ini tujuannya apa kayak gitu. Misalnya kalau misalnya PKM kewirausahaan kan berarti tujuannya orientasi profit. Berarti teman-teman lihat nih ide teman-teman tuh cocoknya ini tuh bakalan jadi profit apa enggak, atau cuma sekedar bikin alat doang. Kalau bikin alat doang kan nggak kece kayak gitu. Jadi tipsnya banyak-banyak, benar-benar baca panduannya sedetail mungkin. Dan kalau misalnya nih teman-teman udah lolos di Danai, boleh banget nih kalau misalnya saran cutting aku di print panduan itu, di print bagian buku pedoman per skimnya. Misalnya kalau teman-teman dapat pendanaan di PKM kewirausahaan, di print bagian kewirausahaan, distabiloin, dibaca dan benar-benar dibaca panduannya kayak gitu. Kalau aku cuman sampai di ini aja sih, aku download doang per skimnya aku ituin doang kayak gitu. Oke, mungkin terima kasih ya Kak jawabannya. Mungkin kita break sebentar karena ada azan ya Kak. Kita break untuk mendengarkan azan terlebih dahulu.
Oke, karena azan telah selesai kita dengarkan, mungkin bisa kali ya kita lanjut, Kak. Oke, teman-teman dipersilakan untuk on cam kembali nih, menemani saya dan Kak Rahma. Oke, jadi tadi bener banget ya, Kak, dibaca lagi pedomannya karena bisa kita lihat nih di pedomannya, oh iya nih sesuai sama bidang dan bakat yang kita punya gitu ya, Kak. Ayo teman-teman nih masih ditunggu yang mau nanya, bisa langsung raise hand. Terus Kak, kan tadi kita bahas KTI kan ya Kak sebelumnya. Sebenarnya ada nggak sih Kak perbedaan antara PKM dan KTI ini Kak? Ada perbedaannya di format penulisannya. Jadi emang format penulisannya beda. Terus kan kalau misalnya KTI itu lebih ke gagasan sama riset kan, penelitian. Kalau misalnya PKM ini tuh format penulisannya beda, terus juga emang pelaksanaan program kan banyak ya, bermacam-macam. Jadi kan ini lebih ke program gitu, kayak programnya ada pengabdian masyarakat dan sebagainya. Kalau misalnya ini lebih ke research doang, kayak research. Kalau KTI lebih ke research. Kalau misalnya PKM ini program, jadi ada program pengabdian masyarakat, penerapan ITEK, kewirausahaan gitu. Ada gagasan juga kayak gitu. Dan PKM itu bagian dari KTI sebenarnya. KTI itu kan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu kan banyak ya. Maksudnya ada esai, PKM, dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, Masya Allah nih jawaban dari Kak Rahma. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu masih bingung, aduh ini PKM apa KTI ya gitu. Terus kalau kita, bisa nggak sih Kak kita punya ide di KTI, kita lanjutin gitu ke PKM? Bisa nggak itu Kak? Bisa banget. Karena tapi kalau lebih bagusnya gini, dari PKM jadi ke KTI gitu. Kalau misalnya KTI, dari KTI ke PKM itu kan kalau KTI itu udah harus selesai kan sampai kesimpulan, iya kan. Nah sedangkan kalau PKM ini, kalau untuk pengajuan programnya itu kan cuma bab 1 sampai bab 3 gitu. Dan baru kita pelaksanaan program, habis pelaksanaan program baru selesai diambil kesimpulannya di KTI kayak gitu. Oke, makasih Kak atas jawabannya. Udah ada yang masuk nih Kak, pertanyaan di kolom chat dari Farah Kurota Aini. Aku izin bacain ya Kak. Izin bertanya Kak, di mana mencari jurnal internasional dan cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia Kak. Wah, ini mungkin problem kita semua nih Kak, yang nggak bisa banget bahasa Inggris, tapi jurnal yang sesuai itu ternyata dari jurnal internasional gitu Kak. Gimana tuh Kak caranya menerjemahkannya ke bahasa Indonesia? Kalau biasanya kalau cari jurnal internasional, kalian bisa aja Scopus atau Google Scholar juga bisa. Kalau aku memang biasa banget, aku tuh seringnya pakai Google Scholar gitu, Google Scholar. Tapi kalau untuk nyari jurnal bahasa Inggris, berarti kalian tinggal carinya kata kuncinya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kalau misalnya kalian nulis kalau bahasa Indonesia kimia, berarti iniannya bahasa Inggris jadi chemistry kayak gitu dan sebagainya. Nah, terus kalau untuk memastikan indexingnya itu Scopus atau bukan, kalian bisa cek di JR di JR Rings kalau nggak salah. Nah, abis itu kalau buat indexing ya, misalnya kayak harus minimal Scopus apa kayak gitu, atau kalian bisa ininya ke Sinta juga. Tapi kalau Sinta itu kan masih skalanya nasional, walaupun artikelnya bahasa Inggris, tapi Sintanya nasional. Nah, untuk translate-nya gimana Kak? Kan sekarang udah canggih ya, ada Google Translate yang dokumen. Jadi kalian translate dokumen, ada cara aja di Google Translate dokumen, nanti langsung ke translate dari Inggris ke Indo kayak gitu. Oke, wah ternyata aku juga baru tahu tuh bisa translate dokumen gitu. Gimana nih Farah, Kak Farah, apakah sudah terjawab? Oke, nah sepertinya sudah ya. Ini ada yang raise hand nih Kak. Dari UNJ Laila Apriliani. Mungkin bisa langsung on mic Kak Laila. Baik, terima kasih Kak Nadia. Kak izin bertanya, kalau misalkan kita udah punya ide nih, terus gimana ya Kak cara kita mencari teman untuk menjadi tim kita? Terus juga ada nggak sih Kak tips dari Kakak untuk membuat tim PKM? Terima kasih Kak.
Cara cari temen ya, tadi juga pas Kak Bella yang nyampein materinya juga sama ya. Kalau aku sih lebih ke, aku tuh emang nggak bisa buat akhirnya nyari tim yang apa ya istilahnya, kalau aku lebih baik orangnya itu nggak ngerti sama apa yang diiniin, tapi dia mau belajar dibandingkan orang yang jago nih, jago banget, tapi dia sibuk gitu. Atau dia jago di bidang A, misalnya dia jago bikin aplikasi, tapi dia sibuk itu enggak. Jadi biasanya kalau aku sih emang dari awal, emang temen aku tuh gimana ya jelasin, istilahnya kita punya temen deket aja dulu, punya temen yang aku emang ngajaknya temen dekat aku, tapi walaupun beda bidang atau bidang yang nggak sesuai sama yang kita cari, yang nggak masalah gitu. Kalau misalnya aku pernah dapat tips, jadi tipsnya ini dari salah satu mantan vice presidennya Astra. Kalau beliau sih bilangnya kalau dalam tim itu harus cari orang komponen yang pas Fatona, Amanah, Sidik, sama Tablik ya. Jadi dia tuh harus cerdas di bidang itu, tapi kadang tuh kalau di aku kualifikasi cerdas itu nggak cuma cerdas dalam bidang tersebut ya, tapi apa ya jelasinnya, cerdas memanajemen waktu, cerdas dalam emosional dan sebagainya gitu. Terus dia juga amanah, jadi dia nggak ninggalin kewajiban-kewajibannya dia juga jujur, dan itu tadi menyampaikan tablik itu berarti bahasa kitanya terbuka gitu. Jadi dia juga terbuka sama kita kayak gitu, dan terbuka sama masyarakat gitu. Itu sih kalau misalnya, kalau saran dari salah satu vice president dari Astra tuh kayak gitu. Kalau buat nyari tim, nyari kelompok itu penuhin 4 kriteria tersebut. Kalau kalian nemuin orang dalam 4 kriteria tersebut, kalian bisa nih jadiin ajakin buat tim. Tapi kalau jujur, kalau aku sendiri, itu aku baru tahu pas setelah udah ikut PKM ini ya, setelah ikut Pimnas ini, untuk akhirnya mencari teman kayak gitu. Kalau aku jujur, kalau aku sendiri emang dari circle aku aja sih, kayak aku udah tahu nih karakter orangnya kayak gimana, ya udah aku ajakin. Tapi kalau misalnya aku tahu nih dia tuh orangnya mudian, nggak akan aku sama sekali, aku tidak akan mau mengajak orang yang mudian kayak gitu sih. Terus makanya tadi saran di akhir adalah cari lingkungan yang mendukung, karena dari lingkungan yang mendukung itu kita akan dapat temu nih sama teman-teman yang sevisi gitu. Oke, Jawab wah. nggak? Gimana Laila? Apakah sudah terjawab Kak Laila? Sudah Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Iya. Iya, sama-sama. Oke, bener ya Kak, mungkin untuk nyari teman lihat ke kitanya cocoknya sama orang yang mana gitu ya Kak. Jadi jangan asal ini gue deket nih sama dia, tapi ya udah kalau nggak cocok ya jangan dilanjutin untuk karya tulis ini, karena itu jaraknya lama banget ke penulisan ini, karena kita akan membersamai dalam menulis PKM itu lama gitu. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya Kak, karena keterbatasan waktu, dari Muhammad Fadilah. Izin bacanya Kak. Kak izin bertanya, apakah dalam hasil PKM nantinya akan dipublikasi? Semisalnya iya, itu biasanya dipublikasi di mana ya Kak? Karena kan biasanya ada teman-teman yang butuh referensi ataupun mengembangkan ide sebelumnya. Terima kasih Kak. Itu. Oke, Kak. Jadi pertanyaan itu gimana cara mempublikasikan artikelnya kita, atau kayak gimana ya Fadil? Aku masih Mungkin belum paham sama pertanyaannya pertanyaan. apakah hasilnya nanti akan dipublikasi gitu Kak? Oh iya, hasilnya pasti akan dipublikasi. Jadi gini, hasil dari PKM kita, kalau misalnya lolos ya, kalau lolos Pimnas, itu teman-teman harus mempublikasikan hasilnya itu di artikel ilmiah. Di PKM artikel ilmiah yang ada di Pimnasus, nanti akan ditukan di website Simbel Mawa, akan dipublikasikan di website Simbel Mawa. Tetapi kalau misalnya sampai pelaksanaan doang nih, kayak misalnya teman-teman udah lolos didanai, lolos pelaksanaan, tapi nggak lolos Pimnas. Nah itu hasilnya itu bisa teman-teman publikasikan ke jurnal-jurnal internasional, nasional, dan sebagainya gitu. Terus kalau misalnya ada teman yang mau lihat ide sebelumnya, ya boleh aja gitu. Apa maksudnya Fadil mau lihat ide-ide sebelumnya di mana gitu, bukan sih maksud pertanyaannya Fadil? Gimana nih Fadil? Mungkin bisa on mic atau gimana nih?
Ya, maksudnya pertanyaan Fadil gitu ya, mau lihat ide-idenya di mana. Nah, itu untuk lihat ide-ide proposal yang didanai sendiri, teman-teman bisa follow akunnya @forum_PKM UNJ. Nah, di situ ada di bio-nya itu ada link pedoman sama link ini PKM yang didanai di tahun sebelumnya kayak gitu. Di situ ada. Oke, gimana Fadil? Apakah sudah terjawab? Atau Oke. kalau misalnya Fadil kan anak KPM ya, bisa lihat di link inkubator KPM UNJ tahun 2020. Di situ juga ada proposal-proposal yang didanai. Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas jawabannya dan mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu untuk sesi materi PKN kita sudahi sampai sini. Terima kasih kepada Kak Rahma Rosaliana Saraswati yang telah mengisi dan berbagi info nih ke kita dan berbagi ilmu tentunya ya Kak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita. Oke, karena sesi materi dan sesi tanya jawab telah kita lewati, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi KTI dan PKM pada hari ini. Pertama, kita itu harus mencari ide yang kreatif dan bermanfaat tentunya. Nah, bagaimana cara kita mencari ide itu banyak banget caranya. Yang pertama itu lihat lingkungan sekitar dan amati, karena ide itu atau masalah nggak jauh-jauh nih dari kita. Lalu diskusi bersama teman, karena ketika kita mendiskusikan ide itu mungkin akan lebih mudah gitu untuk mencari idenya. Dan yang cara ketiga, itu perbanyak membaca buku, karena buku adalah jendela dunia dan pasti banyak banget nih ide-ide yang ada di situ. Dan masih banyak banget cara lainnya untuk mencari ide. Lalu ada tips and trick gitu ya, dari Kak Rahma dan Kak Bella tadi. Yang pertama, judul untuk KTI itu harus mudah dipahami dan menarik gitu, karena yang awal dilihat tuh kayak judulnya nih dari Dewan Juri. Kalau judulnya menarik mungkin nanti langsung dilihat ke isinya gitu. Lalu urgensi dari masalahnya harus diperhatikan gitu. Lalu yang ketiga, penulisannya harus sesuai dengan ketentuan. Lalu ada lagi, kita harus mencari tim yang sevisi, karena jika kita tidak ketika kita tidak mempunyai tim yang punya niat yang sama, tidak punya visi yang sama, maka itu akan sulit untuk kedepannya. Karena ketika kita menulis TKN dan KTI itu tidak hanya sehari 2 hari, tapi itu berbulan-bulan. Jadi kita harus bisa bersama teman yang bisa mengerti kita dan bisa diajak untuk berkomitmen tentunya ya. Lalu di sini saya mengutip dari kutipan gitu. Hanya ada satu hal yang membuat mimpi menjadi mustahil. Saya ulangi ya, hanya ada satu hal yang membuat mimpi menjadi mustahil tercapai, yaitu karena adanya ketakutan akan kegagalan. Jadi apabila kita sudah mempunyai ide, jangan takut untuk mencoba, karena siapa tahu kita menjadi berhasil gitu kan. Kita menjadi punya jalan di hal tersebut. Jadi jangan takut untuk memulai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Tadi kece banget kan ya? Pastinya dong, Kak. Selain materinya yang keren dan pematerinya yang Masya Allah luar biasa banget, Kak. Moderatornya itu loh, Kak. Kece dan semangat banget nggak sih? Bener banget nih, emang the best deh karena dia tuh. Nah, karena pemateri tadi kita udah menyampaikan materi yang sangat berguna banget nih buat kita tentang PKM dan juga KTI, ada hadiah kecil dari panitia untuk Kak Amelia Sabella dan juga Kak Rahma, yaitu sertifikat secara simbolis. Ya, berikut sertifikat yang akan diberikan secara simbolis kepada Kak Amelia Sabella sebagai pemateri pada materi karya tulis ilmiah dalam acara WPKM KTI 2021. Terima kasih ya Kak sudah memberikan materi yang Masya Allah luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kembali panitia. Iya Kak, sehat selalu Kak. Mungkin bisa dilanjutkan ke sertifikat seterusnya Kak. Baik, selanjutnya akan diberikan sertifikat secara simbolik untuk Kak Rahma Rosaliana sebagai pemateri pada materi program kreativitas mahasiswa dalam acara WPKM KTI 2021. Terima kasih juga ya Kak sudah memberikan materi yang gak kalah luar biasa dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih kembali Kak.
Baik, terima kasih kepada Kak Amel dan Kak Rahma sekali lagi yang sudah menjadi pemateri pada acara WPKM KTI 2021 ini. Semoga materi-materi yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekalian dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama nih teman-teman. Silakan untuk teman-teman bisa dinyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Yuk teman-teman, mumpung ada pemateri-pemateri yang keren-keren banget nih. Betul banget. Yuk segera disiapkan senyum dan gaya terbaiknya. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Ya, makasih MC atas Kalau Kak, nggak ada suaranya. Gak ada suaranya belum? Sudah. Maaf ya. Ditahan ya senyumnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih. Terima kasih, Kak. Baik. Kak Yolanda, tadi kan di awal kita bilang akan ada lomba kan ya, Kak? Iya, betul banget, Kak. Kita ada lomba yang keren banget dan spesial banget buat teman-teman yang ada di sini. Dan hadiahnya juga nggak kalah kece, Kak. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita tes lagi nih, Kak, semangatnya? Boleh banget dong, Kak. Biar tambah semangat juga kan ya ikut lombanya. Bener. Oke, kita langsung aja kali ya, Kak. WPKM KTI 2021. Kami siap ke Pimnas. Masih lemes nih, Kak. Sekali lagi, ayo semangat ya. Oke. Iya, boleh, Kak. Sekali lagi ya. WPKM KTI 2021. Kami siap ke Pimnas. Yeay. Mantap. Nah, karena tadi udah semangat nih, kira-kira ada yang tahu belum nih lombanya tuh apaan sih? Nah, yang tahu boleh banget nih dijawab ya, diramaikan kolom chatnya. Atau kalau mau on mic, boleh banget nih. Yuk ramaikan kolom chatnya. Kayaknya lombanya juga udah ada di pamflet ya, Kak? Iya bener banget, udah ada di pamfletnya juga. Ada yang jawab nih, Kak. KTI dan PKM. Gimana Yakin tuh, gak Kak Yulia? nih? Ada yang lagi nggak? KTI dan PKM, Kak. Oke, bener banget nih. Jadi lomba kita kali ini adalah membuat proposal PKM dan juga full paper KTI. Jangan-jangan kalian udah nyiapin judulnya ya? Wah, mantap banget sih, Kak, kalau udah nyiapin judulnya. Mungkin langsung aja ya, Kak Yulia, dibacakan teknis perlombaannya agar teman-teman di sini bisa paham dan bisa langsung daftar nih, Kak. Baik, saya akan membacakan nih teknis lomba KTI. Boleh dibantu? Nah, baik, terima kasih. Oke, karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata nih teman-teman, yaitu karya, tulis, dan ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti sebagai kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Dan untuk kata ilmiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau yang memenuhi syariat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi secara keseluruhan, karya tulis ilmiah ini sendiri merupakan karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas,
dan mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Kemudian dalam wujud latihan dari webinar PKM KTI ini yang diselenggarakan oleh Departemen P2KA Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2021, maka panitia mengadakan lomba pembuatan full paper karya tulis ilmiah dengan tema yang tidak ditentukan. Artinya peserta di sini dapat dengan leluasa membuat karya tulis ilmiahnya tanpa perlu dibatasi oleh tema nih teman-teman. Nah, peserta juga dapat mengembangkan skill atau hobi menulisnya dalam lomba karya tulis ilmiah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang punya hobi atau ingin mengembangkan skill menulisnya atau ingin mencoba lomba karya tulis ilmiah dan lain-lain bisa banget nih mengikuti lomba ini. Boleh ke bawah lagi, Kak? Adapun tujuan kegiatannya bisa teman-teman lihat ya. Boleh lagi, Kak, boleh. Baik, nah di sini ada ketentuan lombanya nih teman-teman. Di mana yang pertama peserta merupakan pelajar dan mahasiswa pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman tidak harus dari mahasiswa, teman-teman juga bisa dari SMA atau SMK untuk mengikuti lomba ini. Kemudian satu kelompok terdiri dari 3 orang. Untuk kelompoknya ini tidak harus yang mengikuti webinar ini, bisa dari teman-teman yang tidak mengikutinya, jadi nggak ada ketentuannya, bebas banget ya teman-teman untuk mengikuti lomba ini. Kemudian untuk yang ketiga, karya tulis bersifat orisinil dan usulan yang diajukan adalah usulan baru atau usulan lama yang pernah diupload tetapi harus ada pembaharuan dari usulan sebelumnya. Nggak menutup kemungkinan ya buat teman-teman untuk yang udah punya karya tulisnya, terus udah pernah diupload tapi tidak menang atau menang tapi pengen diupload lagi boleh banget, tapi perlu digarisbawahi harus ada pembaharuan ya teman-teman. Nah untuk ketua kelompoknya ini sendiri harus mengirimkan full paper KTI dalam bentuk PDF dengan format nama file yaitu nama ketua underscore judul KTI-nya. Kemudian ketua kelompok mengirimkan karyanya ke halaman berikut ini. Kemudian pengiriman karya tulis ilmiah hanya sampai tanggal 7 Oktober 2021 pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk yang terakhir menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang mengacu pada PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Boleh ke bawah lagi, Kak? Baik, di sini ada sistematika penulisan, di mana yang pertama ada penulisan umum. Teman-teman bisa dilihat di sini, di mana naskah diketik spasi 1,15 pada ukuran A4 dengan font Times New Roman. Kemudian aturan marginsnya 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari batas atas, dan 3 cm dari batas bawah. Kemudian pengetikan paragraf alinea mengikuti aturan bahasa Indonesia dalam PUBI. Kemudian naskah mulai dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka aja nih teman-teman. Kemudian judul karya tulis diketik menggunakan huruf kapital dan cetak tebal dengan posisi di tengah tanpa digarisbawahi. Judul tidak boleh menggunakan akronim dan singkatan tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Untuk penomoran halaman ini sendiri menggunakan angka Latin ya teman-teman dengan posisi di tengah bawah. Dan yang terakhir nih, bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan ejaan yang mengacu pada PUBI, sederhana, jelas, satu kesatuan, mengutamakan istilah yang mudah dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti TDK, TSB, dan lain-lain. Untuk ketentuan sistematika penulisannya, teman-teman bisa dilihat di layar, di mana ada halaman judul, kemudian ada pendahuluan. Boleh ke bawah lagi, Kak? Kemudian ada juga metode penelitian, pembahasan, penutup, dan juga daftar pustaka. Nah, untuk pengumumannya sendiri, pengumuman akan diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2021 nih teman-teman. Di mana untuk teman-teman yang menjuarai juara 1 akan mendapatkan e-money sebesar 150.000 dan juga e-sertifikat. Kemudian juara 2-nya e-money sebesar 100.000 dan e-sertifikat.
Dan penilaian ini dilakukan oleh pemateri dan juga bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih bingung terkait teknis lomba, kemudian masih masih mau tanya-tanya lagi tentang lombanya seperti apa, bisa banget nih ditanyain di nomor yang ditanyain ke saya sendiri Yulia Rahma dengan nomor yang tertera dan juga Kak Yolanda dengan nomor yang tertera. Baik, selanjutnya ada lomba PKM nih teman-teman yang akan disampaikan oleh Kak Yolanda nih. Oke, baik. Terima kasih Kak Yulia. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk teknis pelaksanaan lomba PKM. Nah, sebagai pengantar, kreativitas merupakan penjelmaan integratif dari 3 faktor utama nih teman-teman, yaitu ada pikiran, perasaan, dan keterampilan. Nah, ketiga faktor tersebut diupayakan agar optimal dalam sebuah kegiatan yang diberi nama Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM, di mana setiap peserta yang ingin mengikuti PKM diwajibkan untuk membuat proposal. Kemudian, proposal tersebut diseleksi secara ketat untuk menentukan proposal mana yang pantas untuk didanai dan masuk ke PIMNAS, atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, secara garis besar PKM itu dikelompokkan menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama, ada PKM 5 bidang yang terdiri dari PKMR, PKMPM, PKMK, PKMPI, dan PKMKC. Lalu yang kedua ada PKMAI dan PKMGT, dan yang ketiga ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK. Nah, untuk tujuan kegiatannya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung ke ketentuan lombanya. Yang pertama, peserta merupakan pelajar dan mahasiswa pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Selanjutnya, satu kelompok terdiri dari 3-5 orang. Yang ketiga, peserta membuat proposal PKM mulai dari daftar isi sampai daftar pustaka saja. 4, tidak menggunakan cover, halaman pengesahan, dan lampiran. 5, jumlah halaman inti yang dimulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka tidak boleh lebih dari 10 halaman. Untuk bidang kompetisinya bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada 9 bidang. Lalu yang ketujuh ada karya tulis bersifat orisinil dan usulan yang diajukan adalah usulan baru atau usulan yang lama yang pernah diupload, tetapi harus ada pembaharuan dari usulan sebelumnya. 8, ketua kelompok mengirimkan full proposal PKM dalam bentuk PDF dengan format nama file, nama ketua, underscore jenis PKM, underscore judul PKM. Lalu ketua kelompok mengirimkan proposalnya ke laman berikut ini. Dan pengiriman proposal PKM hanya sampai tanggal 7 Oktober 2021 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa dikebawahin Kakak Operator. Ya, baik, terima kasih. Untuk sistematika proposal kegiatan sendiri, mungkin bisa dilihat ya teman-teman, judul PKM itu tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Adapun isi proposalnya itu terdiri dari daftar isi dan halaman inti. Nah, untuk isi proposalnya ditulis dengan tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Untuk layoutnya sendiri menggunakan kertas A4 dengan margin 4333. Mungkin bisa dikebawahin, Kak. Nah, untuk pengumuman dan penghargaannya sendiri, pengumuman kejuaraan itu akan diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2021. Dan untuk penghargaannya sendiri, untuk juara 1 akan diberikan e-money sebesar 170.000 plus e-sertifikat. Dan untuk juara kedua diberikan e-money sebesar 110.000 plus e-sertifikat. Dan penilaian dilakukan oleh pemateri dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu-gugat. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih bingung dan atau yang masih mau ditanyakan lebih lanjut terkait perlombaannya, bisa banget hubungi narahubung yang tertera di layar ya, yaitu ada Kak Yulia Rahma dan ada saya sendiri yaitu Yolanda Febrika Syafriani. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk teknis perlombaannya, jadi jangan lupa ikutan ya, karena benefit yang kalian dapetin itu bakal banyak banget loh. Betul banget nih apa yang dikatakan Kak Yolanda. Siapa tahu nih PKM dan KTI yang kalian kirimkan bisa dikembangkan dan diikut sertakan dalam lomba PIMNAS. Dan juga bisa menang nih teman-teman. Ya nggak Kak Yol?
Iya, betul banget, Kak. Sesuai jargon kita ya, Kak, menuju ke PIMNAS. Dan juga buat teman-teman, lomba ini bersifat gratis ya. Jadi pastiin teman-teman ikutan karena lumayan banget nih teman-teman bisa nuangin ide kalian di proposal PKM di acara WPKM KTI ini. Ya, pokoknya jangan sampai nggak ikutan deh ya. Betul banget nih. Oh ya teman-teman mau mengingatkan lagi nih nanti di akhir akan ada presensi akhir yang di dalamnya ada bukti SS-an mengikuti workshop ini. Jadi jangan lupa di SS ya teman-teman. Iya, betul. Ya, mungkin setelah mengisi presensi, kita akan ada sesi foto bersama lagi nih teman-teman. Yuk teman-teman bisa langsung on cam lagi ya bagi yang belum on cam. Dan untuk panitia yang bertugas, boleh nih Kak, bisa langsung dipimpin sesi dokumentasinya. Suara saya masuk nggak? Masuk Kak. Masuk Kak. Oke. Ditunggu yang belum on cam ya. Oke, senyumnya ditahan ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, udah. Makasih semuanya. Baik, Terima terima kasih. kasih Kak. Setelah foto bersama, kami ucapkan, baik, sudah ada presensinya nih teman-teman, di kolom chat bisa dilihat oleh teman-teman. Baik. Bisa langsung diisi ya teman-teman presensinya. Nah, sayang banget nih Kak, nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara nih Kak. Iya bener banget nih Kak, nggak kerasa ya, tiba-tiba udah mau penutupan aja nih. Baik, sebelum ditutup, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Dan terima kasih juga kepada moderator kece kita, yaitu Kanadia, yang telah memandu jalannya pemaparan materi dengan sangat baik. Dan tentunya terima kasih kepada Kak Amelia Sabella dan juga Kak Rahma selaku pemateri kita pada acara kali ini. Nah, sebelum ditutup, mau dengar lagi dong nih semangat dari teman-teman. Boleh ya? Boleh dong Kak, yang semangat ya, karena ini terakhir loh teman-teman. Baik, Boleh kita nih Kak, mulai aja langsung kali ya Kak. dipimpin. Iya, Oke. boleh Kak. WPKM KTI 2021. Kami siap Kapimnas. Yeay, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Kami mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf atas kesalahan yang diperbuat. Saya Yolanda Febrika Syafriani dan rekan saya Yulia Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai bertemu di agenda WPKM KTI berikutnya. Dadah. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman bisa langsung live ya. Terima kasih.